Halo saudara-saudara, apa kabar? Semuanya baik-baik saja? Puji Tuhan. Kali ini kita bertemu lagi dalam serial renungan makna penderitaan bagi orang percaya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, setiap orang pasti tidak menginginkan penderitaan terjadi dalam hidupnya. Sebisa mungkin dijauhi atau dihindari. Tetapi pada kenyataannya, kita semua pernah mengalami atau saat ini justru kita sedang mengalaminya. Bagi kita sebagai orang percaya, jika penderitaan itu datang, pantang untuk lari atau menghindari. Tetapi marilah kita hadapi bersama Yesus, Tuhan kita. Ketika seorang mengalami penderitaan karena penyakit, penderitaan karena musibah atau kedukaan, selalu saja ada kalimat atau ucapan yang dianggap bertuah. Misalnya, ada hikmatnya, ada maksud Tuhan, atau ini yang terbaik dari Tuhan, atau nasihat lainnya yang dianggap bijak dan ajaib. Saudara-saudara, saya ingin katakan, pada saat seorang sedang mengalami musibah atau kedukaan yang membuatnya menderita, semua nasihat atau kalimat bijak tersebut akan lewat begitu saja. Kita tidak dapat menyimak atau menangkap pesan yang disampaikan tersebut. Justru, saudara-saudara, kehadiran keluarga dan rekan-rekan itu lebih berarti dan menjadi support penting bagi kita. Tetapi tentang makna penderitaan itu sendiri, kita perlu waktu dan perenungan yang dalam untuk memahaminya. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk membicarakan penderitaan dengan baik dan tenang. Jika kita bicarakan saat semua keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, kita tidak tertarik untuk mendengarkannya. Ketika sedang mengalami musibah atau kedukaan, kita akan begitu sensitif dan sentimental, sehingga apa yang kita dengar akan berlalu begitu saja. Meskipun demikian, harus kita pahami adalah penderitaan bagian dari hidup yang tak terpisahkan dari hidup kita. Dan tak seorang pun bisa lolos dan tidak mengalaminya. Kita pernah menjalaninya. Mungkin sekarang sedang menjalaninya. Nah, esok mungkin kita masuk ke dalam lorong penderitaan tersebut. Sekalipun hidup ini tidak menjelaskan mengapa tidak semua harapan terwujud, mengapa air mata tidak pernah jauh dari kita, tetapi itulah kenyataan yang kita jalani dalam hidup ini. Dan saudara, inilah satu-satunya hidup yang kita punya sekarang ini. Tidak mudah memahami ayat ini. Mungkin sama sulitnya ketika kita harus memahami makna penderitaan. Tetapi kita harus belajar percaya pada Tuhan Yesus dan terus mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan gembira. Dalam menghadapi penderitaan, yang penting bukan beratnya penderitaan itu, tetapi sebagai orang percaya, marilah kita belajar memahami dan mencari makna dari penderitaan itu untuk bekal hidup kita selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.